nih kira-kira kapan sih Fed menurunkan suku bunga tapi sudah di PHP-in gitu dari tahun lalu. Di PHP-nya udah dari tahun lalu ya. Iya, kan tetap sudah akhirnya ketika dia mencapai terminal rate lah, let's say di 5,2 sampai 5,5%. Nah, abis itu pelaku pasar menunggu, oke, what's next? What's the next move dari the Federal Reserve yang selain menahan suku bunga gitu kan. Harapannya kan sudah ada kenaikan suku bunga lagi, tapi kapan menurunkan suku bunga itu sudah menjadi pertanyaan semua orang. Nah, tapi kan ya ini udah bulan Mei, udah mau selesai half one. Nyata-nyatanya juga belum ada tanda-tanda ya. Iya. Dan kalau misalnya geopolitik di Timur Tengah makin memanas kan makin susah inflasi buat di-tame, makin akan stubborn gitu loh tingkat inflasinya. Nah, ini gimana nih ya kabarnya pasar emerging markets kayak Indonesia gitu loh. Oke, jadi kalau kita ngomongin memang hari ini aja asingnya masih melakukan penjualan 800 miliar ya, dan masih top net sell-nya itu masih di saham perbankan. Mungkin ada satu saham perbankan yang udah mulai diakumulasi asing, tapi selebihnya untuk saham perbankan BUMN yang konvensional masih terus dilego sama asing gitu ya. Karena kalau kita lihat memang kemarin hasil FOMC-nya ditahan, memang sempat bikin dolarnya agak melemah, tapi ya nggak semelemah itu juga. Ibaratnya sekarang rupiah kita meski udah nggak di level 16.200, tapi masih di level 16 ribuan gitu. Jadi dianggap sama asing masih kurang murah untuk mereka masuk ke pasar saham kita. Tapi indeks dolar juga lagi tinggi banget ya, di kisaran 105-106. Ini beda ketika pada saat itu Bank Indonesia menaikkan suku bunga menjadi 20 basis point di September, waktu itu kan dolar indeks di 103. Nah sekarang tuh 105 tuh kekuatan dolar luar biasa. Nah mungkin sedikit tentang sell in May and go away gitu ya, ini sudah bulan Mei dan ini sebenarnya hari ini tutup dengan happy weekend. Cuman kemarin pas kita memulai hari pertama perdagangan Mei, itu kan melemahnya luar biasa, sempat melemah lebih dari 2%. Apakah ini hanya sentimen dari FOMC atau juga ada bercampur juga gitu sentimen sell in May and go away? Dan sebenarnya apa relevan sih? Masih relevan nggak sih Mbak Olive sell in May and go away itu? Oke, jadi sebenarnya kalau kita ngomongin sell in May and go away ini kan awalnya ada di London ya. Zaman dulu tuh pelaku keuangan, pengusaha yang di sana, mereka itu selesain aktivitas keuangannya itu terakhir tuh di bulan April. Jadi bulan Mei sampai bulan Oktober mereka libur musim panas gitu. Nah kalau di era zaman sekarang kecenderungannya itu lebih ke fund asing, terutama fund-fund yang dari Eropa. Mereka itu ambil cuti panjang, kan biasanya kalau bule cutinya lama ya, nggak kayak kita bisa 2 bulan, 3 bulan gitu. Jadi sekalian cuma iya, sekalian healing. Jadi marketnya akan cenderung sepi. Kalau transaksinya sepi, tentu ya sedikit aja ada yang jual, nggak ada yang nampung. Makanya harganya terkoreksi. Nah, tapi apakah ini masih karena alasannya itu faktor FOMC atau keadaan di US? Tentu aja iya, ditambah dengan perang juga kemarin ya, sehingga harga minyak juga sempat naik, walaupun sekarang sudah terjadi penurunan. Oke, mungkin masih menambahkan yang Mbak Ade nih, apakah masih relevan hingga sekarang sell in May and go away tadi, dan gimana sejarahnya koreksi selama bulan Mei dari tahun-tahun sebelumnya, Mbak Olive? Menarik nih. Mungkin kalau kita boleh buka datanya, tadi saya udah siapin data, jadi kalau di IHSG sendiri, karena kalau kita ngomongin fund asing kan mereka investnya nggak di bursa luar aja, tapi di fund di Indonesia juga gitu. Kita lihat ini ada data IHSG 10 tahun terakhir, jadi ini seasonality namanya, setiap bulan. Bisa kita tampilkan, bisa langsung kita lihat di layar ya. Kita lihat di layar, di sini memang setiap bulan Mei IHSG itu cenderung lebih sering terkoreksi. Ya, jadi lihat ini ada berapa tahun sih? 10 tahun. 10 tahun terakhir, betul. 10 tahun itu berarti dari 10 tahun itu hanya tiga saja di mana di bulan Mei itu berhasil terapresiasi. Betul. 2015, 2020, satunya lagi saya lupa gitu. Sampai September itu juga cukup banyak ya merahnya. Iya. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat, ini pasti kan alasannya berbeda-beda. Mungkin tahun ini ya karena FOMC, tahun-tahun sebelumnya berbeda lagi. Tahun 2022 itu karena The Fed agresif naikin suku bunga habis kita libur lebaran. Jadi kecenderungannya memang ya masih relevan gitu. Karena kalau kita lihat data, 80% lebih atau 70%-an ya, IHSG memang ditutup melemah pada bulan Mei. Oh gitu ya, jadi sebenarnya sell in May go away is not just a term, tapi memang beneran pola-pola perdagangan sahamnya situ ya, karena seperti yang tadi kamu sampaikan ini mulai dari bursa Eropa pada zaman dulu di mana memang ada perilaku manusia gitu ya yang menyebabkan pada Mei itu sudah mulai menurun gitu ya aktivitas perdagangan, lagi pula kan market itu adalah human, betul, supply and demand gitu ya, jadi maksudnya again yang menggerakkan market itu adalah manusia sendiri. Sekarang gini, dari setiap tantangan, even though itu ada di market, pasti ada peluang gitu ya. Nah, peluang apa yang bisa diambil dari fenomena sell in May and go away ini? Gitu?
Kita akan munculin lagi layarnya karena kalau kita lihat data yang tadi pun sebenarnya kita bisa ambil peluang di tengah pelemahan bulan Mei ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat bulan Juni, Juli, dan Agustus, IHSG itu justru cenderung mengalami penguatan. Terutama di bulan Juli ya. Pada bulan Juli itu penguatan IHSG itu dari 10 tahun terakhir itu 9 kali ditutup menghijau. Dan menghijaunya cukup tinggi ya, di atas 1%. IHSG 1% itu berarti saham-saham blue chipnya lebih dari 1%. Wow. Iya. Jadi tertarik nggak? Beli buy on weakness berarti. Iya, jadi kalau tadi Mbak Sabrina sempat nanya, bisa nggak sih sebenarnya kita memanfaatkan kesempatan? Kalau kita jadi investor yang kontrarian, kita tuh harus ngelihat dua sisi gitu. Oke, ini turun, tapi kalau kita kontrarian, kita ngelihat kalau nggak ada sentimen negatif, gimana harga saham bisa turun? Kalau nggak ada faktor eksternal, gimana kita bisa dapat saham di harga yang murah atau di valuasi yang wajar? Ya kan? Jadi kalau kita berpikirnya kontrarian, harusnya bulan Mei ini bisa jadi kesempatan untuk kita misalnya memantau atau mengkoleksi saham-saham yang memang mungkin sudah banyak dibuang asing. Karena kalau IHSG-nya nanti rebound, udah pasti yang dimasukin pertama adalah saham-saham yang banyak dibuang asing. Kan kita kalau ngomongin IHSG indeks kan, di dalamnya tuh ada bobot. Jadi dana asing itu nggak rata dibagi ke 700 saham. Bobotnya yang terbesar itu ada BCA 20%, BRI sekian belas persen gitu ya. Artinya apa? Kalau sekarang dijual, nanti ketika asingnya kembali lagi untuk bikin IHSG-nya rebound itu adalah ya dengan membeli saham-saham yang bobotnya besar tadi. Gitu. Menarik ya. Kalau misalnya kita udah tahu bahwa akan ada opportunities dari kejadian ini, misalnya dari memang fenomena Mei ini, ya mungkin ya ini saat yang tepat gitu ya dalam hal melihat ini, apalagi juga mau meraup dalam ya jangka medium term lah ya, dalam 3 bulan gitu ya. Kalau memang Juni, Juli, Agustus itu trennya memang menguat gitu ya Shania. Jadi kita belilah saham yang banyak dijual asing begitu pada saat ini. Tapi balik lagi harus lihat fundamentalnya ya. Kalau bisa tetap cari yang bertumbuh. Kalaupun dia misalnya laba bersihnya tidak bertumbuh karena ada faktor eksternal aja. Contoh misalnya ada perbankan yang karena suku bunganya naik terlalu tinggi, terus ekonominya agak lesu nih, middle low-nya itu kena penurunan daya beli. Akhirnya kan banyak yang NPL-nya meningkat. Jadi perbankan harus meningkatin CKPN gitu ya. Nah ini kan sifatnya sementara. CKPN nggak akan berlangsung selamanya. Nah itu boleh dilirik gitu. Tapi kembali lagi harus bisa terapin money management dan juga psikologis. Alias jangan all in di satu harga. Terutama untuk investor pemula. Jangan all in di satu waktu gitu nggak sih? Betul. Emang harus perlahan-lahan gitu ya. Nah dalam hal perlahan-lahan atau nyicil gitu ya. Nyicil nabung secara rutin mengenai investasi saham Anda, saham pemirsa Sobat Cuan CNBC Indonesia, mungkin belum seluruh pemirsa CNBC Indonesia yang cukup awam mengenai strategi DCA atau dollar cost averaging, di mana kita harus nabung gitu ya, nabungnya secara bertahap gitu ya, dalam waktu yang memang frequent gitu ya. Nah itu manfaatnya apa sih Ci dibandingin investasi yang langsung dilakukan in one basket or in one time in big chunk dibandingin mereka yang melakukan investasi dalam bentuk dollar cost averaging? Jadi memang perbedaan dari kita membeli lump sum sama dollar cost averaging, mungkin kalau dollar cost averaging itu returnnya mungkin aja nggak bisa setinggi lump sum. Tapi lump sum itu membeli di satu waktu gitu ya dengan jumlah yang besar gitu ya, atau di satu harga bisa kasih potensi yang lebih tinggi. Tapi kalau salah timingnya malah bisa memberikan kerugian yang cukup tinggi juga dalam jangka pendek. Dan kalau mental dari si investornya itu tidak bisa catch up, itu justru nanti bisa merusak portfolio investasi itu sendiri. Ujungnya harusnya tadinya dia punya conviction untuk hold saham tersebut malah jadi cut loss gara-gara di satu harga. Sedangkan kalau dollar cost averaging, kita itu membeli saham mau harganya lagi naik atau turun, kita melakukan pembelian di periode tertentu. Contohnya misalnya ada investor atau Sobat Cuan yang melakukan pembelian saham ABCD sebesar 5 lot setiap bulan. Nah mumpung lagi koreksi, mulainya kan dari bawah nih. Jadi ibaratnya kalaupun dia makin turun, masih ada dananya. Jadi setidaknya ini menjaga money management dan juga psikologis, ibaratnya biar bisa tetap waras mengarungi market yang volatilitasnya tinggi.